Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan presentasi hasil kerja kami, yaitu studi kasus mengenai analisis prinsip medan magnetik pada MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Ditendra dengan NIM 2410952055 selaku moderator pada kali ini. Halo, perkenalkan nama saya Diva Ramadan sebagai anggota dan selaku membaca materi pada presentasi kali ini. Dan saya Muhammad Yuri sebagai anggota dengan NIM 2410953034 sebagai anggota. Baik, selanjutnya untuk pembacaan selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Farel Mayuri. Pada Farel saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan yang pertama, latar belakang. Dalam dunia sains dan teknologi yang makin berkembang, mempunyai dampak yang salah satunya berdampak dunia kedokteran dan medis. Perkembangan teknologi pada saat ini sangatlah berkaitan dengan dunia kedokteran. Digital. Penggunaan digital dunia medis dianggap sangat penting dalam analisa dan diagnosa suatu penyakit. Teknologi seperti magnetic resonance imaging atau MRI, CT scan, dan sinar X digunakan untuk analisa dan mendiagnosa penyakit tertentu. Dan selanjutnya, apa itu MRI? MRI adalah teknik pencitraan medis radio dan medan magnet untuk menghasilkan gambar detail dari bagian dalam tubuh. MRI dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit, merencanakan pengobatan, dan memantau aktivitas pengobatan. MRI sendiri terdiri dari beberapa bagian, yakni magnet utama, gradient coil, radio, frekuensi coil, dan sistem komputer. Yang pertama, magnet utama. Magnet utama digunakan untuk membangkitkan medan magnet berkekuatan besar yang mampu menginduksi jaringan sehingga menimbulkan magnetisasi. Jenis-jenis magnet utama ada 3, yakni magnet permanen, resistif, dan superkonduktor. Yang kedua, gradient coil. Dipakai untuk membangkit medan magnet gradient yang berfungsi untuk menentukan irisan, frekuensi encoding, dan fase encoding. Terdapat 3 magnet yang saling tegak lurus, yaitu bidang X, Y, dan Z. Kumparan coil dibagi 3, yakni GZ atau slice, GY atau fase encoding, dan GX atau frekuensi encoding. MRI. Yang ketiga yaitu radio frekuensi coil. Terdiri dari 2 jenis coil, yaitu coil berfungsi untuk memancarkan gelombang radio pada inti yang terlokalisir sehingga terjadi eksitasi. Coil penerima berfungsi untuk menerima sinyal output setelah proses eksitasi terjadi. Yang keempat, sistem komputer bertugas sebagai pengendali dan tindakan pada MRI seperti input data, sistem gradient, kontrol sinyal, RF, dan lain-lain. Kemudian juga bertugas untuk mengolah sinyal hingga menjadi sisa MRI. Baiklah, terima kasih kepada Farel yang sudah membacakan presentasinya. Saya lanjutkan kepada Dival Arsen Ramadan. Pada Dival Arsen Ramadan, saya persilakan. Terima kasih kepada Noval Devandra yang telah memberikan waktu pada presentasi kali ini. Baik, saya akan membacakan materi tentang prinsip kerja umum MRI. Dalam proses kerjanya, MRI memanfaatkan medan magnet dan gelombang radio. Cara kerjanya itu: 1. Pasien masuk ke dalam MRI. 2. Medan magnet dan gelombang radio MRI bekerja. 3. Atom dalam tubuh mulai bereaksi akibat pengaruh medan magnet, kemudian berbaris ke arah yang sama dengan medan magnet. 4. Gelombang radio akan menjatuhkan proton dari tempatnya. Lalu yang kelima, ketika gelombang radio dimatikan, proton akan kembali ke posisi semula dan mengirimkan sinyal radio. 6. Sinyal radio tersebut ditangkap mesin MRI dan diproses menjadi gambar 2D ataupun 3D. 7. Dokter menganalisa gambar yang dihasilkan untuk mendiagnosis pasien.
Kalau prinsip medan magnet pada MRI di solenoida, solenoid besar digunakan dalam MRI untuk menghasilkan medan magnet yang kuat. Medan magnet ini akan menyelaraskan proton atau hidrogen yang kemudian terkena pancaran gelombang radio. Hasilnya berupa sinyal yang dideteksi oleh bagian penerima pada mesin MRI. Lalu hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart digunakan dalam pencitraan resonansi magnetik atau MRI untuk menghitung peta sensitivitas kumparan yang merupakan data bernilai kompleks yang digunakan dalam rekonstruksi MRI paralel. Hukum Biot-Savart juga dapat digunakan untuk menyempurnakan gambar MRI. Magnet superkonduktor. Magnet superkonduktor adalah magnet yang digunakan dalam mesin MRI untuk menghasilkan medan magnet yang kuat. Magnet ini terbuat dari gulungan kawat superkonduktor yang harus didinginkan hingga mencapai suhu kriogenik agar tidak memiliki hambatan listrik. Baiklah, terima kasih Yang keempat, kepada Dival Arsen Ramadan yang sudah membacakan presentasinya. Baik, presentasi akan dilanjutkan pada saya sendiri, Muhammad Nopal Pendra. Selanjutnya adalah frekuensi Larmor. Frekuensi Larmor adalah frekuensi putaran elektron yang dipengaruhi oleh medan magnet efektif yang dihasilkan oleh inti yang terpolarisasi. Persamaan Larmor menunjukkan hubungan antara frekuensi presesi putaran nuklir dan kekuatan medan magnet yang diterapkan. Hubungan frekuensi Larmor dengan MRI ada 3. Yang pertama, resonansi. Frekuensi Larmor adalah frekuensi resonansi alami proton. Jadi, ketika kita memberikan pulse radiofrekuensi dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi Larmor, proton-proton akan menyerap energi dan berubah arah. Yang kedua ada relaksasi. Setelah pulse radiofrekuensi dihentikan, proton-proton akan kembali ke posisi semula sambil melepaskan energi dalam bentuk sinyal radio. Sinyal inilah yang ditangkap oleh kumparan penerima MRI dan digunakan untuk membangun gambar. Yang ketiga dan terakhir adalah kontras gambar. Perbedaan dalam frekuensi Larmor pada berbagai jaringan tubuh memungkinkan kita untuk membedakan jaringan-jaringan tersebut dalam gambar MRI. Yang selanjutnya adalah tantangan implementasi medan magnetik pada MRI. Yang pertama ada teknologi magnet. Pada MRI, tantangan terhadap teknologi magnet merupakan tantangan besar. Karena meningkatkan kekuatan medan magnet yang dapat dicapai dengan magnet beta besar tanpa mengorbankan homogenitas spasial, stabilitas temporal, atau akses pasien dan tanpa meningkatkan bobot magnet biaya dan bidang pinggiran serpihan merupakan tantangan yang sangat besar. Nah, dalam mengatasi tantangan tersebut, magnet superkonduktor biasanya ditempatkan belitan solenoid di dalam saluran sempit yang terbuat dari bahan pengantar panas yang baik. Saluran ini berfungsi untuk mencegah pergerakan kabel dan mendisipasikan panas. Lalu yang kedua, tantangan implementasinya adalah gradient coil. Di gradient coil terdapat tantangan di mana efek dari bidang gradient yang cukup kuat untuk mengatasi efek yang disebabkan oleh ketidakhomogenan bidang utama yang diterapkan. Ditambah karena peralihan medan gradient, arus eddy yang berlawanan dengan medan yang dihasilkan oleh kumparan gradient dihasilkan pada materi sekitarnya, sehingga ini menghasilkan kualitas gambar yang buruk. Nah, dalam mengatasi tantangan tersebut, digunakan sebuah kumparan berbentuk silinder. Kemudian, solusi lainnya adalah penggunaan bahan yang tepat untuk meminimalkan efek arus eddy. Terakhir, kita bisa menggunakan bentuk gelombang kompleks untuk mengontrol arus dalam kumparan. Lalu selanjutnya kesimpulan dasar. Kesimpulannya, MRI itu adalah teknologi yang sangat berguna untuk perannya di dunia kedokteran. Melalui prinsip medan magnetik yang diaplikasikan, kemudian dapat menghasilkan sebuah proses gambar yang membantu kerja dokter dalam mendiagnosa, mulai dari diagnosis penyakit neurologis, kardiovaskular, hingga onkologi. Untuk sarannya, mengoptimalkan teknologi MRI menjadi lebih baik diperlukan penelitian yang lebih lanjut, khususnya di bidang elektromagnetik dan fisika kuantum. Kemudian pengimplementasian material baru yang dapat mengatasi tantangan di MRI, tak lupa edukasi juga terhadap masyarakat penting adanya. Baiklah, mungkin presentasi dari kelompok 7 itu saja. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Kami selaku kelompok 7 juga mohon maaf apabila banyak salah dan kurangnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.